Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu walaupun tidak tatap muka. Bapak berdoa semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Pengertian prinsip sebenarnya banyak. Ini salah satu pengertian saja yang bisa kita temukan di Wikipedia. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Apa saja prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan tersebut? Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman, baik suku, bahasa, agama, dan juga adat kebiasaan. Dan prinsip ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetap satu jua atau satu kesatuan. Dengan demikian, semua penduduk yang mengaku sebagai bangsa Indonesia maupun warga negara Indonesia harus bersikap toleransi. Sekali lagi, harus bisa bersikap toleransi. Apapun agamanya, dari manapun sukunya, dan bagaimanapun keturunannya, kita harus menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah air yang dicintainya. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain atau disebut juga dengan chauvinisme, yaitu paham yang menganggap bahwa bangsa dan negaranya sendiri adalah yang terbaik, sehingga cenderung memandang remeh bangsa dan negara lain. Sikap nasionalisme, anak-anakku sekalian, dapat diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut. Ini antara lain, yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Yang kedua, tidak menonjolkan unsur kedaerahan secara berlebihan. Yang ketiga, bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan yang keempat, mencintai produksi dalam negeri. Itu adalah prinsip kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan.
Salah satu contoh dalam prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran, atau pendapat kita dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun. Bertanggung jawab maksudnya adalah bahwa ide, pikiran, atau pendapat kita mesti dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu sebagai berikut. 1. Menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan. 2. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 3. Didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur, sehingga tidak sembarangan dalam berpendapat. Yang keempat, berani bertanggung jawab atas resiko bila ada sanggahan dari pihak lain. Yang kelima, tidak suka memaksakan kehendak atau pendapat sendiri. Yang keenam, mengutamakan atau mewakili kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan pribadi, sehingga dapat memberi manfaat bagi kehidupan bersama. Yang ketujuh, apabila saran atau usulan atau kritik tidak bisa diterima, maka harus berbesar hati untuk menerimanya. Yang kedelapan, dalam melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. Dan yang kesembilan, mengemukakan pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Manusia Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Secara etimologis, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia, anak-anakku sekalian, dari aspek sosial budaya adalah sangat beragam. Dari segi wilayah, bercorak Nusantara dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Adapun tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, dan suku, bangsa, atau daerah. Yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama ke tatanan peri kehidupan baru yang lebih baik. Kita harus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Apa saja cita-cita itu? Cita-cita yang ada dalam reformasi ada 5 paling tidak. Yang pertama,
pemerintahan yang bersih dan transparan. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia berlangsung tertutup sehingga banyak terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi artinya suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain. Kolusi berarti suatu kerjasama secara rahasia untuk maksud yang tidak terpuji atau persekongkolan antara pengusaha dengan pejabat. Adapun nepotisme adalah suatu kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam hal jabatan atau pangkat. Yang kedua, cita-cita dari reformasi adalah pemerintahan yang pro-rakyat. Pemerintahan seperti ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mensejahterakan rakyat atau demi kepentingan masyarakat luas. Negara adalah institusi paling sah dalam mengatur urusan rakyatnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan pelayanan sosial yang mendasar bagi warganya. Yang ketiga, pro-demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum atau aturan-aturan. Yang keempat, memajukan rakyat. Kehidupan masyarakat Indonesia sebelum reformasi mengalami penurunan, meskipun dari segi perekonomian, harga-harga murah, namun daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut karena tidak meratanya perekonomian masyarakat Indonesia. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia di era reformasi ini. Dan anak-anakku yang Bapak banggakan, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini bangsa kita, Indonesia. Ayo bersatu, belajar yang giat, belajar yang rajin, demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.